Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laureus Arifudin dengan NIM 19650048 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas model-model pengembangan RPL. Yang pertama yaitu model waterfall. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Kelebihannya yaitu 1. Workflow yang jelas, 2. Hasil dokumentasi yang baik, 3. Dapat menghemat biaya, dan 4. Digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Kekurangannya, 1. Membutuhkan tim yang solid, 2. Masih kekurangannya fleksibilitas, 3. Tidak dapat melihat gambar yang sistem dengan jelas, 4. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi ini adalah contoh penerapan metode waterfall. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut, yaitu tahapan uraian. Selanjutnya model prototyping. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan, atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Kelebihannya yaitu 1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 3. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. 4. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan 5. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangannya, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma bahasa pemrograman sederhana, dan hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk penataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan pada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Model spiral. Model spiral dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu model spiral atau spiral mode adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Kelebihannya yaitu 1. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. 2. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. 3. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. 4. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. 5.
5. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Dan 6. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya yaitu 1. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. 2. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. 3. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian absolut. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi ini diberi nama aplikasi pemasangan layanan RESA menggunakan model spiral. Aplikasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data serta mempercepat proses birokrasi dalam pemasangan layanan RESA. Aplikasi ini terdiri beberapa user, di mana user terdiri dari pelanggan, staf admin, dan staf trans energi. Adapun data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi layanan pelangganan reguler smart terdiri dari pelanggan, data pengajuan pemasangan layanan RESA, data pembayaran layanan RESA, data memo pemasangan layanan RESA, data surat jalan pemasangan layanan RESA, data wilayah, data admin, data laporan hasil pemasangan. Selanjutnya model RAD atau RAD. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Penjelasannya yaitu Rapid Application Development atau RAD atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja. Sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Kelebihannya yaitu 1. Penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. 2. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. 3. RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. 4. Perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan peningkatan SDLC tradisional. 5. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem antarmuka pengguna. Dan 6. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek. Kekurangannya 1. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. 2. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. 3. RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman menggunakan perangkat ini, di mana programmer dan analis dituntut untuk menguasai kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Metode RAD atau Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem, di mana model bekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna. Metode RAD menekankan cakupan pemodelan bisnis atau business modeling, pemodelan data atau data modeling, pemodelan proses atau proses modeling, pembuatan aplikasi atau aplikasi generation, dan pengujian atau testing. Untuk tahap awal melakukan pemenuhan kebutuhan pengguna. Dalam fase ini, semua kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan perancang sistem penjualan sepeda online. Model RUP atau RUP bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu metode RUP merupakan metode pembangunan perangkat lunak yang iteratif dan instrumental serta berfokus pada arsitektur,
Metode RUP dapat menangani risiko yang berhubungan dengan pengembangan kebutuhan sistem berdasarkan perubahan yang diinginkan oleh klien. Untuk mengurangi risiko tersebut dilakukan dengan pengujian pada setiap akhir tahapan RUP, sehingga akan mudah melakukan perubahan sebelum mencapai tahap akhir. Kelebihannya, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 2. Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. 3. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 4. Memungkinkan adanya penambahan pada proses. 5. Memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kekurangannya, 1, yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Bertujuan untuk membandingkan antara dua model pengembangan perangkat lunak, yaitu RUP dan Waterfall, untuk menunjukkan fitur dan kekurangan masing-masing metode. Model Agile bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusinya yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antara tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dan dalam menangani setiap perubahan. Kelebihan model Agile: 1. Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. 2. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. 3. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kelemahan model Agile: 1. Yaitu Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. 2. Metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar. 3. Tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Studi kasus. Ini adalah contoh penerapan metode penerapan Agile modeling pada pembangunan sistem persewaan mobil. Studi kasus yang diimplementasikan dalam penerapan AM adalah pembangunan sistem pencatatan transaksi persewaan mobil. Proses-proses di dalam sistem pencatatan transaksi persewaan mobil diantaranya pencatatan transaksi persewaan dan pengambilan mobil, pencetakan laporan, pengelolaan data mobil. Metode Scrum. Penjelasannya yaitu model Scrum adalah sebuah proses yang sederhana untuk mengembangkan produk yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Scrum sangat cocok digunakan untuk pengembangan produk piranti lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode empiris, atau dengan kata lain setiap tahap di dalamnya melihatkan inspeksi dan adaptasi. Kelebihan dan kekurangan model Scrum. Kelebihannya yaitu: 1. Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya, atau dalam hal ini uang. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. 2. Dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Dan 3. Pada metode Scrum, pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini, bagaikan kesalahan mudah untuk diperbaiki. Kekurangannya yaitu Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadi scope creep, kecuali ada tanggal lahir tertentu. Stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik. Karena hal ini
dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Inilah contoh penerapan metode penerapan model Scrum dalam perancangan sistem informasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Metode pengembangan sistem yang menggunakan metode Scrum, uraian dari tahap-tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Scrum, yaitu produk backlog, sprint backlog, sprint dan working environment of the software. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk melakukan kemudahan dalam pengajuan usulan proposal penelitian maupun pengabdian dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian yang sedang dilakukan oleh dosen. Model DevOps. Penjelasannya yaitu DevOps model yang artinya adalah kombinasi filosofi budaya, aplikasi, dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk menyediakan aplikasi dan layanan dengan kecepatan tinggi, yakni mencangkup, mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat daripada organisasi yang menggunakan pengembangan perangkat lunak dan proses manajemen infrastruktur tradisional. Kecepatan di sini memungkinkan organisasi untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik dan bersaing lebih efektif di pasar. Kelebihan dan kelemahan metode DevOps: mendukung platform terintegrasi yang memudahkan dalam pengiriman dan pengujian aplikasi. Perbedaan lingkungan antara pengembangan dan user dapat teratasi. Pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi dengan mengintegrasikan operasi. Contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Ini adalah contoh penerapan metode analisis. Penerapan metode DevOps pada aplikasi restoran berbasis Android. Secara umum, strategi DevOps terdapat dari dua bagian, ialah bagian development dan bagian operations. Jika diilustrasikan seperti angka 8 pada gambar 23, development dan operation mempunyai masing-masing 0,5. Dari biasanya pengembangan software masih memakai sistem lama yang bertekun pada area development. Jika dihitung secara keseluruhan, maka pengembangan modern melingkupi 50% dari semua bisnis pengembangan dan pengawasan software. Model Extreme Programming bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Penjelasannya itu Extreme Programming atau berikutnya akan disingkat sebagai XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Kelebihan XP: 1. Meningkatkan rasa kepuasan kepada klien. 2. Melakukan pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat. 3. Saling menjalin komunikasi yang baik antara developer dan klien. Dan 4. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara tim developer. Kekurangannya yaitu klien menceritakan requirements dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap. 2. Tidak dapat menentukan kode detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. 3. XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan. 4. Pemikiran pada mengenal Extreme Programming atau XP secara lengkap. Contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. 1. User harus memahami konteks bisnis yang akan dikembangkan sistemnya, sehingga developer dapat menangkap sistem secara aplikatif dan dapat mengusulkan teknologi yang dapat dikembangkan dalam sistem barunya. 2. Akan lebih efektif apabila developer pernah menangani proyek pengembangan sistem yang sejenis, sehingga dapat memberikan usulan model sistem baru, di samping alasan bahwa developer telah memiliki template aplikasi sistem tersebut untuk dijadikan prototipe sistem baru. Hal ini akan berimplikasi kepada kemudahan dalam konstruksi
ekstrem karena dikembangkan berdasarkan template yang sudah ada. 3. Extreme programming menuntut komunikasi antar developer dan user secara intensif dan komunikasi internal antara developer secara komprehensif, sehingga akan lebih representatif apabila tahap pengembangan sistem dilakukan di lokal yang mendukung proses komunikasi tersebut. Mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan dari model-model pengembangan RPA, dan sekian dan terima kasih.